baik teman-teman. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen. Nah, manajemen itu adalah seni dan ilmu dalam mengatur serta mengelola berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dua teori manajemen menurut para ahli. Yang pertama, teori manajemen ilmiah atau scientific management theory oleh Frederick Winslow Taylor. Taylor berfokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja di tingkat operasional. Ia percaya bahwa ada satu cara terbaik untuk melakukan setiap tugas dan cara ini dapat ditemukan melalui studi ilmiah. Taylor mengungkapkan ada beberapa prinsip-prinsip pokok teori manajemen ilmiah. Yang pertama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan untuk setiap elemen pekerjaan, di mana menggantikan metode coba-coba atau rule of thumb dengan metode yang didasarkan pada studi ilmiah tentang gerakan, waktu, dan alat yang paling efisien untuk tugas tersebut. Yang kedua, seleksi ilmiah dan pengembangan karyawan, di mana memilih pekerja yang paling cocok untuk setiap tugas berdasarkan kemampuan fisik dan mental mereka, kemudian melatih dan mengembangkan secara sistematis agar menjadi ahli di bidangnya. Yang ketiga, kerjasama erat antara manajemen dan pekerja, di mana memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah yang telah dikembangkan, dengan manajemen menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan pekerja menjalankan tugas sesuai instruksi. Yang keempat, pembagian tanggung jawab yang jelas. Manajemen bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kerja, sementara pekerja bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang menjadi teori yang kedua yaitu teori administrasi umum oleh Henry Fayol. Berbeda dengan Taylor yang fokus pada tingkat operasional, Fayol lebih berfokus pada fungsi dan prinsip manajemen yang berlaku universal untuk seluruh organisasi, mulai dari tingkat atas hingga bawah. Ia mengidentifikasi aktivitas utama dalam organisasi dan fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh manajer. Baik, di sini penjelasan selanjutnya yaitu tentang apa itu manajemen kelas. Nah, manajemen kelas itu adalah seni dan ilmu mengorganisir dan mengelola lingkungan belajar untuk menciptakan suasana yang kondusif, produktif, dan aman, sehingga proses pengajaran dan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Ini adalah salah satu keterampilan paling penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang dua teori manajemen kelas menurut para ahli. Yang pertama, teori manajemen kelas berbasis pencegahan oleh Jacob Kounin. Kounin berpendapat bahwa kunci manajemen kelas yang efektif terletak pada kemampuan guru untuk mencegah masalah perilaku sebelum terjadi, bukan hanya bereaksi setelah masalah muncul. Ia menyoroti pentingnya perilaku guru yang proaktif dan kesadaran guru akan apa yang terjadi di seluruh kelas. Teori yang selanjutnya yaitu teori disiplin asertif oleh Lee Center dan Marlin Center. Teori disiplin asertif berpusat pada gagasan bahwa guru memiliki hak untuk mengajar dan siswa memiliki hak untuk belajar dalam lingkungan yang tertib. Oleh karena itu, guru harus menjadi pemimpin yang kuat dan asertif dalam menetapkan batasan dan menegakkan konsekuensi. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang apa itu POAC. Nah, POAC itu adalah akronim yang sangat umum digunakan dalam manajemen untuk menggambarkan 4 fungsi dasar dalam proses manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Konsep POAC ini pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fayol, seorang ahli manajemen klasik. Meskipun ia menggunakan istilah yang sedikit berbeda, namun dalam perkembangannya, model POAC ini menjadi lebih populer karena kemudahannya dalam mempresentasikan siklus manajemen. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu tentang POAC. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Ini adalah langkah awal di mana guru menetapkan arah dan tujuan untuk lingkungan belajar. Perencanaan yang matang akan menjadi fondasi bagi semua kegiatan manajemen kelas lainnya.
Nah, dalam langkah ini yang harus dilakukan oleh seorang guru yaitu pertama, menentukan aturan dan harapan, yang kedua, merancang prosedur rutin, yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran, yang keempat, menganalisis kebutuhan siswa, dan yang terakhir, merencanakan tata letak fisik kelas. Selanjutnya yaitu organizing atau pengorganisasian. Setelah rencana dibuat, guru mengatur sumber daya dan struktur untuk melaksanakannya. Ini melibatkan pembagian tugas dan penataan lingkungan agar rencana dapat berjalan dengan lancar. Pada tahap ini, yang harus dilakukan oleh seorang guru yaitu pertama, mengatur lingkungan fisik, kedua, mengalokasikan peran dan tanggung jawab, ketiga, menyusun jadwal dan urutan aktivitas, yang terakhir, menyiapkan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu actuating atau pelaksanaan dan pengarahan. Ini adalah fase aksi di mana guru secara aktif menerapkan rencana dan mengarahkan siswa. Fungsi ini sangat bergantung pada kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan guru untuk memotivasi. Pada tahap ini, yang harus dilakukan oleh seorang guru yaitu mengkomunikasikan aturan dan harapan, memimpin dan memotivasi, memfasilitasi pembelajaran, membangun hubungan positif, dan mengatasi masalah perilaku awal. Yang terakhir, controlling atau pengendalian. Fungsi terakhir ini melibatkan pemantauan kinerja kelas, membandingkan dengan harapan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk menjaga lingkungan belajar tetap optimal. Nah, pada tahap ini yang dilakukan oleh guru yaitu memantau perilaku siswa, mengevaluasi efektivitas aturan dan prosedur, memberikan konsekuensi dan penguatan, menyesuaikan strategi, dan menganalisis data. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya tentang apa itu manajemen kelas, dan POAC. Sampai jumpa!